Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi, membuat hotspot dan juga voucher ya menggunakan Mikrotik dan Mikmon. Ya, seperti itu. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan ya. Pertama kalian pastikan memiliki koneksi internet ya. Kemudian alat dan bahan semua kalian siapkan. Nah, kemudian silahkan hubungkan, ya perhatikan di sini, silahkan hubungkan sumber internet ya di Ether 1. Kemudian untuk yang mengarah ke komputer, silahkan kalian masukkan ke Ether 2. Ya, ini nanti kita akan konfigurasi menggunakan komputer atau laptop. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sumber internet ya yang dari lab, kemudian ini mengarah ke komputer kalian masing-masing. Oke, yang kedua ini. Oke, seperti itu. Oke, baik. Setelah kalian hubungkan, kita masuk ke dalam komputer dan buka aplikasi Winbox-nya, seperti itu ya. Kemudian kalian refresh. Nah, ini kalian refresh. Nah, di sini kalian klik di bagian Mikrotik ini. Nanti pastikan kalian milih yang 941 atau sesuai dengan yang kalian pakai. Oke, setelah itu klik connect. Oke, nah setelah itu ya setelah kita buka maka tampilan paling awal dari Winbox akan seperti ini. Nah kita bisa mulai konfigurasi hotspot lewat aplikasi Winbox ini ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memberikan identitas ya, memberikan identitas dan juga menyalakan interface WLAN. Kenapa? Karena kita nanti pakai Mikrotik ini juga sebagai access point ya. Pertama ini kalian nyalakan terlebih dahulu. Oke, setelah itu klik dua kali di sini ya, di Ether 1. Ini kita tambahkan keterangan supaya nanti mempermudah saja. Kita tambahkan Ether 1, kemudian strip atau dash internet. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik apply. Lakukan juga di Ether 2. Nah, kalau di Ether 1 itu internet, ini kita beri hotspot. Nah, seperti ini. Dan terakhir, kita pakai yang WLAN ini, klik dua kali. Kemudian ubah namanya juga jadi hotspot seperti ini ya. Jadi WLAN 1 ada dash hotspot atau strip hotspot. Setelah itu masuk ke tab wireless ya. Kita ganti modenya sebagai AP bridge. Nah, seperti ini AP bridge. Dan SSID-nya atau nama WiFi-nya itu kita ganti. Jadi Mikrotik spasi nama kalian, misalkan nama saya sendiri ya, Mikrotik spasi Zamin seperti ini. Oke. Kalau sudah klik apply. Oke, setelah selesai mengubah identitasnya, langkah berikutnya adalah kita akan membuat sebuah bridge, ya, bridge. Apa itu bridge? Ya, mudahnya bridge itu adalah semacam grup gitu ya. Nah, manakah interface yang akan kita grup? Kita akan menyatukan, ya, atau membridge istilahnya antara Ether 2 dan WLAN 1, seperti itu. Ini kita beri nama bridge dash hotspot. Nah, seperti ini ya. Kita klik apply. Oke, lalu kita masuk ke dalam tab ports ini. Kita klik tanda tambah ini atau plus ini. Lalu kita pilih di sini. Interface yang mana yang akan kita gabungkan? Pertama Ether 2 ya. Ether 2. Bridge-nya ya otomatis masuk ke hotspot ini. Apply. Kemudian tambahkan lagi untuk di WLAN 1 ini ya. Nah, jadi Ether 2 dan WLAN 1. Oke. Kita klik apply lalu oke. Nah, sampai di sini kita sudah membuat sebuah bridge ya. Nanti koneksi dari hotspotnya akan kita masuk ke dua interface itu. Oke, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah memberikan IP ya. Karena syarat untuk connect ke internet kita harus punya IP terlebih dahulu ya. Jadi pertama langkahnya kalian masuk ke IP, kemudian IP ini, DHCP client ini. Setelah itu klik tambah, lalu pilih yang Ether 1 atau sumber internetnya ya. Ether 1. Kita klik apply. Oke. Nah, pastikan sudah dapat IP seperti ini ya, dengan keterangan bound seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini berarti sudah dapat IP. Oke, langkah selanjutnya kita beri juga IP untuk yang tadi bridge hotspot ya. Kita klik tambah, kita berikan IP standar saja. Saya ingin pakai ini.
192.168.1.1/24. Oke, seperti ini. Ini jangan lupa kalian pilih yang bridge hotspot. Oke ya. Kita klik apply. Oke. Ini kita sudah selesai menambahkan alamat IP-nya. Langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya kita setting DNS-nya. Oke. Ini kita tambah. Kalau sudah ada seperti ini sebenarnya tidak perlu, tapi tetap kita tambah ya. Jadi nanti untuk jaga-jaga aja. Ini disamakan aja. Nah, seperti ini ya. Kita tambahkan servernya ini 2, apply, klik OK. Setelah itu DNS sudah ya. Setelah itu kita setting di firewall. Ya, kita setting di firewallnya. Nah, supaya apa? Supaya nanti semua koneksi internet itu baik yang dari Ether 2 maupun Ether 3, 4 dan seterusnya itu bisa terhubung ya. Kita masuk ke firewall ya, IP, kemudian firewall. Nah, nanti muncul seperti ini, kalian masuk ke dalam NAT. Kita klik tambah. Masuk di tab general, ini source NAT seperti ini ya, kita biarkan. Out interface-nya kita setting di internet ya. Nah, karena ini nanti semua traffic akan lewat sini. Kemudian di action-nya kita beri keterangan masquerade. Seperti ini, kita klik apply, OK. Oke, ini sudah selesai. Firewall sudah kita setting. Nah, langkah berikutnya, karena nanti kita pengen bikin hotspot ya. Ini maka kita perlu untuk membuat yang namanya DHCP server. Seperti ini. Nah, supaya nanti dapat IP secara otomatis ya. Ini kita klik DHCP, lalu DHCP setup. Nah, ini kita pilih yang bridge hotspot. Nah, ini ya, di bridge hotspot. Kita klik next. Ini biarkan sama, next. Ini juga biarkan sama, next lagi, next, dan OK. Sudah, DHCP server sudah kita setting. Langkah berikutnya adalah melakukan pengujian. Ya, pengujian apakah ini mikrotik kita sudah terhubung dengan internet. Nah, caranya kita masuk ke terminal, kita ketikkan ping spasi google.com misalnya. Nah, kalau sudah ada keterangan seperti ini ya. Nah, ini ada time, status dan seterusnya ini, atau artinya kita sudah terhubung dengan internet seperti itu ya. Ini kita close kalau sudah. Nah, langkah berikutnya kita setting hotspot. Nah, kita setting hotspot supaya nanti ketika user ingin masuk ke jaringan kita itu harus melalui sebuah ini dulu, halaman terlebih dahulu supaya masukkan username dan passwordnya ya. Kita klik hotspot setup. Nah, ini jangan lupa klik di bridge hotspotnya ya, yang sudah kita buat tadi. Klik next. Ini kita next lagi. Ini biarkan next. Nah, di sini di bagian DNS name kalian masukkan keterangan ujian praktik.net. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik next. Ini kita beri ya. Ini nanti supaya kita bisa masuk untuk menguji. Pas usernya kita kasih admin, passwordnya kita kasih 1234. Oke, klik next dan selesai. Oke ya, setelah kita men-setting hotspot tadi ya, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah menguji coba apakah hotspot tersebut sudah bekerja dengan baik. Caranya kita masuk ke dalam browser ya. Kita masuk ke dalam browser, lalu kita ketikkan alamat yang tadi ujianpraktik.net ya, kita enter. Nah, pastikan nanti muncul seperti ini ya. Kalau ini tidak bisa diakses ya, kalian periksa apakah komputer kalian itu sudah dapat IP dari si mikrotik gitu ya. Nah, ini tadi kita masukkan, coba ya. Admin kemudian 1 2 3 4. Oke. Connect. Nah, ya, kalau sudah berhasil, nanti muncul keterangan seperti ini. Ya, ini tandanya hotspot kita sudah bekerja seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ini tidak muncul? Kalian masuk ke dalam kontrol panel ya. Kalian masuk ke dalam kontrol panel.
Lalu kalian masuk ke dalam ini, network and internet, masuk ke network and sharing center, kemudian change adapter setting, ya. Lalu di bagian ini, ya, di bagian ini, kalian klik diagnose seperti ini. Nah, kalian klik diagnose, tunggu sampai, ya, tunggu sampai tulisannya sudah selesai, seperti itu. Oke ya. Nah, kalian tunggu sampai dia fix seperti ini, ya. Nah, kita close. Lalu kita ulangi lagi, ya. Kita ulangi lagi yang tadi, ya. Kita ulangi lagi yang tadi. Kita buka ujianpraktik.net. Nah, seperti ini. Kita masukkan kembali admin 1234, gitu ya. Oke. Nah, dari sini, ya. Dari sini, pengaturan hotspot sudah selesai. Pengaturan hotspot sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat voucher, ya. Membuat voucher dengan menggunakan aplikasi Micmon. Nah, seperti itu. Tapi sebelum ke Micmon, kita buat user terlebih dahulu. Ya, caranya user untuk nanti Micmon ya. Caranya kita masuk ke dalam sistem, kemudian cari user, ya. Kita tambahkan di sini. Lalu kita beri nama Micmon seperti ini, ya. Grupnya kita setting full. Passwordnya kita beri yang mudah saja 1234. 1234. Oke, kita apply. Nah, oke. Nah, sekarang ya, setelah kita sudah membuat user Micmon tadi, ya, sudah membuat user Micmon, kemudian langkah berikutnya adalah kita buka, ya, kita buka pada ini folder Micmon server, kita jalankan Micmon servernya, kita jalankan. Nah, oke, ya. Jika sudah tampil seperti ini, kalian silakan open Micmon. Oke, setelah itu kita masuk, ya. Usernya diingat-ingat, ya. User defaultnya adalah Micmon, ya, seperti ini. Passwordnya 1234. Gitu. Nah, ya, nanti akan muncul seperti ini, ya, paling awal, ya. Paling awal nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita klik add router, gitu. Bagian session name ini saya pengen ada namanya ujian praktik, ya. IP mikrotiknya berapa? IP mikrotiknya kita lihat. Yang tadi kita setting untuk hotspot itu berapa? 192.168.1.1. Nah, maka ini yang kita masukkan di sini. 192.168.1.1. Username-nya yang sudah kita buat tadi, ya. Micmon, passwordnya 1234. Nah, seperti ini. Hotspot name-nya saya pengen di sini ujian praktik seperti ini. DNS name-nya kita samakan, ya. Kayak yang tadi ujianpraktik.net, ya. Yang lain ini silakan dibiarkan saja. Kemudian kita save. Selesai di save, kita cek apakah Micmon sudah terhubung dengan mikrotik dengan menekan tombol ping ini. Nah, kalau di sini sudah ada keterangan ping oke, ya, maka Micmon sudah terkoneksi dengan mikrotik dan kita sudah siap untuk membuat voucher, ya. Untuk membuat voucher, kita klik connect terlebih dahulu. Lalu kita masuk, ya. Lalu kita masuk ke bagian hotspot. Kemudian user profile, kita add profile. Nah, di sini saya pengen profilnya namanya ujian praktik. Namanya voucher ujian praktik seperti ini, ya. Ini kita biarkan. Ini limitnya, ya. Kita bisa setting. Saya pengen limitnya cuma 1 MB. Jadi upload downloadnya 1 MB. Expired mode-nya saya setting remove and record. Kemudian validity-nya saya kasih 1 hari. Kalau keping 2 hari ya berarti 2D gini. 3 hari 3D dan seterusnya, ya. 1D. Harganya saya masukkan sebagai contoh aja ini 2000. Oke, kita klik save di sini. Setelah itu, ya, saatnya untuk mencetak vouchernya. Caranya kita masuk ke menu voucher, lalu klik ini yang barusan kita buat tadi, ya. Kita klik generate. Nah, di sini saya pengen sejumlah berapa? Misalkan 20, ya. Ini servernya saya biarkan seperti ini dan yang lain ini tidak saya ubah, ya, saya biarkan.
Jadi cuma jumlahnya berapa. Nanti kalian bisa ngatur ini. Jadi misalkan pengen usernya panjangnya berapa karakter, nah ini bisa disetting di sini. Oke, setelah itu klik generate. Setelah klik generate baru kita print. Nanti akan muncul seperti ini, ya, tampil seperti ini. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kalian save aja. Nah, kalian simpan. Ini saya pengen namanya voucher ujian praktik, gitu ya, misalkan. Nah, saya save. Oke, sudah. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, berikutnya yang harus kalian lakukan, ya, adalah menguji coba. Jadi kita uji coba apakah sudah berhasil, ya, voucher ini bisa dipakai atau tidak. Nah, caranya saya pakai ini HP saja. Lalu saya cari tadi, pastikan sudah dapat. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau sudah tampil, ini silakan dimasukkan. Misalkan contoh di sini, ya, saya pakai yang pertama XAUW. Kemudian passwordnya saya beri 9224. Lalu saya klik connect seperti ini. Nah, pastikan sudah tampil seperti ini, ya. You are logged in. Baru sudah selesai. Silakan diuji coba. Misalkan saya pengen browsing. Kalau sudah bisa, berarti voucher yang sudah kita buat itu sudah berhasil digunakan. Oke, cukup, ya, cukup sekian. Kurang lebihnya seperti itu langkah-langkah prosesnya. Tidak terlalu panjang, tapi juga harus dilakukan dengan teliti. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.